Shalom, selamat Advent buat kita semua dan selamat berjumpa kembali dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Khotbah firman Tuhan bagi kita pada Minggu Advent, tanggal 29 November 2020, diambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10, dengan bahan bacaan dari Lukas 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-40, dengan tema nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Shalom, selamat Advent bagi kita semua. Saya percaya waktu lilin pertama tadi dinyalakan di altar, kita sudah langsung berkata dalam hati kita, oh ini kita sudah masuk kepada masa-masa Advent, masa-masa penantian kedatangan Kristus Yesus yang lahir di Bethlehem. Tapi juga sekaligus kita mengingat bahwa Yesus pasti datang kedua kalinya penuh dengan kemuliaan bersama dengan malaikat-malaikatnya. 4 minggu berturut-turut ke depan juga kita akan merayakan Advent 2, Advent 3, dan juga Advent yang keempat, di mana kita bersama-sama akan melihat bagaimana kita mempersiapkan diri kita, hati kita, khususnya di dalam menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini. Saudara-saudara, harus kita akui memang bahwa dalam masa pandemi 19 ini atau COVID-19 ini, kita tidak semeriah dulu di dalam menyambut Natal. Ya, biasanya hiruk pikuk karena adanya lampu-lampu hiasan yang begitu luar biasa, atau juga mempersiapkan tempat di mana kita bernatal, mungkin dengan aksesoris yang luar biasa, mungkin dengan pakaian-pakaian yang baru, sepatu baru, atau hal-hal yang baru lainnya. Mungkin tahun ini agak kita stop sedikit ya, karena kita tahu persis sebagai orang-orang berhikmat, tentu kita harus bersikap arif supaya kerumunan atau tempat-tempat di mana kita akan merayakan Natal tidak menjadi klaster bagi pandemi COVID-19 nantinya. Makanya mungkin panitia Natal tidak begitu banyak hiruk pikuknya di dalam mempersiapkan Natal tahun 2020. Bukan berarti kita takut, tapi sekali lagi, karena sebagai orang bijaksana, kita harus arif di dalam menyikapi masalah ke depannya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita tahu persis bahwa saat kita menyambut seorang tamu di rumah kita masing-masing, pasti ada banyak apa? Pasti ada banyak persiapan-persiapan yang kita lakukan. Ya, untuk berbenah diri supaya kita siap di dalam menyambut kedatangan tamu, apalagi tamu istimewa itu. Beda dengan penyambutan tamu dari teman-teman kita baru-baru ini di bandara ya, dengan masa yang begitu banyak, akhirnya fasilitas bandara juga rusak. Ya, tidak hanya itu, tapi juga kita melihat adanya ujaran-ujaran kebencian dan juga hal-hal yang membuat tidak enak bagi pemerintah kita. Tapi saudaraku, dalam nyanyian penyambutan oleh Daud kepada kehadiran Allah di kota Yerusalem, saat mereka menyambut tabut perjanjian yang diarak ke kota Yerusalem, ada arak-arakan, iring-iringan sukacita besar, kegirangan yang sangat luar biasa, karena penuh kegembiraan, penuh kebenangan, penuh kekudusan di dalam
merayakan akan kemenangan yang telah Tuhan lakukan bagi umat Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Membayangkan arak-arakan yang sedemikian luar biasa hebatnya, inilah kita diajak pemazmur untuk menyanyikannya secara bersahut-sahutan antara pemimpin penyembahan dengan umat Tuhan, yang dimulai dengan ayat 1 dan ayat 2 itu pengakuan bahwa Allah lah pemilik seluruh bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Dialah penciptanya, dialah yang menetapkan dan juga memeliharanya. Dengan pengakuan umat yang sedemikian tingginya bahwa segala sesuatu yang mereka miliki, entah itu kekayaan, kepandaian, apa saja pun yang mereka miliki berasal dari Tuhan. Karena itu harus digunakan sebagus mungkin, sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada ayat 3 kemudian pemimpin membalasnya pujian itu dengan pertanyaan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dan ayat 4 sampai ayat 6, jemaat menjawab nyanyian itu, mereka adalah orang-orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Karena mereka ini adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Allah dan telah menerima apa? Keselamatan dari Tuhan. Dan mereka adalah angkatan yang mencari Allah dan mencari wajahnya. Dan saudaraku, setelah itulah pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, secara bersama-sama antara pemimpin penyembahan dan seluruh umat Tuhan bernyanyi bersama-sama, yang merupakan teks khotbah kita dengan tema nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Mari kita simak bersama. Yang pertama, angkatlah kepalamu. Saudaraku, kita tahu sebelum Daud menjadi raja, kota Yerusalem dan wilayah kerajaan Israel dikuasai oleh orang-orang Filistin. Tentu mereka menjadi orang-orang yang dibuli, dianggap kecil dan tidak ada apa-apanya. Apalagi saat Goliat, manusia raksasa itu datang berdiri tegak, dia sungguh-sungguh mengejek, bahkan menantang tidak hanya orang Israel, tapi juga Tuhannya orang Israel supaya dia kalahkan. Sehingga kita tahu persis, memang orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak berdaya, pasti kepalanya apa? Tertunduk lesu. Tidak ada apa-apanya, kepedihan, keterpurukan tanpa dayalah yang terjadi. Tapi saudaraku, saat Daud mengarahkan pandangannya kepada Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja, dengan penuh iman, kepercayaan, dia menantang Raja Goliat. Dan benar, oleh kuasa Allah, Daud merubuhkan si Goliat, raja yang besar itu, manusia raksasa itu. Bahkan Raja Daud diberi kuasa untuk apa? Mengalahkan orang-orang Filistin dan diangkat menjadi Raja Israel. Maka tibalah saatnya saat ini, saat mereka mengelu-elukan, saat mereka membawa tabut perjanjian, tanda kehadiran Allah di atas segala raja. Umatnya diminta untuk berhenti berkabung, tunduk kepala, tapi justru harus menegakkan kepalanya dan juga mengharapkan kuasa dari Allah, bahwa mereka adalah orang-orang yang berkemenangan. Hal ini, saudaraku,
bermakna menyambut kehadiran Raja kemuliaan itu harus dilakukan dengan girang, tanpa ragu, namun dengan optimisme yang tinggi, sebagaimana simbol kepala harus tegak dan lurus bersukacita menyambutnya. Sukacita kemenangan harus menjadi warna khusus dalam hidup orang-orang Israel saat mereka menyambut sang kemuliaan Raja di atas segala raja itu. Tidak ada lagi kepedihan. Yang ada adalah kepastian dan kemenangan. Mengapa saudaraku? Sebab yang datang ini firman Tuhan katakan adalah pribadi yang jaya perkasa, yakni Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Ayat yang ke-8. Joel Osteen, pengkhotbah populer di Amerika Serikat, pernah berkata, pikirkanlah hal ini sebentar. Ketika Anda mengangkat kepala Anda mengundang Tuhan untuk berperang bagi Anda. Apa artinya mengangkat kepala Anda? Ini berarti Anda mengarahkan pandangan Anda kepada Tuhan. Mata Anda terarah kepadanya. Anda menaruh iman dan pengharapan Anda kepadanya. Dan melihat diri Anda terus naik bersama Dia. Mengertilah bahwa kehidupan Anda akan mengikuti pandangan Anda. Anda tidak dapat menuju ke suatu tempat yang Anda tuju atau membuat keadaan menjadi lebih baik jika Anda terus mengarahkan pandangan Anda ke bawah kepada masalah. Sebaliknya, jika Anda mengangkat pandangan Anda dan mengundang Allah untuk berperang bersama Anda akan bangkit dan menang. Ini artinya ketika Anda sakit, lihat diri Anda sembuh oleh kuasa Allah. Jika Anda mengalami masalah keuangan, lihat kepada Allah yang sanggup mencukupkan keuangan Anda. Sembari berdoa, apa yang harus Anda lakukan? Anda mungkin menghadapi halangan, tetapi imanilah kekayaan Allah. Ketika tiba, Tuhan bangkit dan menolong Anda. Semua masalah akan berubah menjadi kemenangan. Dan semua wilayah peperangan akan berubah menjadi tempat-tempat berkat. Hari ini saudaraku, angkatlah kepala Anda. Bahkan jika Anda harus berdiri dalam waktu yang lama, merasa lemah dan lelah, Alkitab mengatakan bahwa saat Anda lemah, Anda kuat di dalam Dia. Mazmur 3 ayat 4 menyatakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan mengangkat kepala Anda. Dengan kata lain, Dia akan memberikan Anda visi. Dia akan menyuntikkan kepala kepada Anda kasih dan kekuatannya. Dan Dia akan memperlengkapi Anda untuk tetap kuat dan meraih kemenangan. Panggil namanya hari ini. Karena Dia lebih dekat daripada udara yang Anda hirup. Dia siap dan ingin serta mampu untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Dia menolong Anda. Kepercayaan Anda kepada Tuhan dapat dilihat dari sikap tubuh Anda ketika menghadapi masalah. Yang kedua, terangkatlah pintu-pintu yang berabad-abad. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tiap orang atau rombongan yang akan memasuki kota wajib berhenti sejenak di pintu kota, menunggu pintu gerbang kota itu terbuka sebagai tanda bahwa rombongan ini diterima. Menariknya, pemazmur menggunakan kalimat seru sebagai tanda perintah agar mereka segera masuk, dan bunyi perintah itu, terangkatlah pintu-pintu, atau semua pintu-pintu gerbang segeralah terbuka.
menunjukkan betapa besar, mulia, dan agung dan berkuasanya Raja yang disambut itu. Saudaraku, saat ini pintu-pintu gerbang itu menggambarkan hati kita. Pintu-pintu gerbang itu harus terangkat dan terbuka. Kita harus memiliki kerinduan agar Raja kemuliaan itu masuk di dalam hati kita dan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kita harus mengangkat semua hal yang menutup hati kita, seperti kesombongan, kekerasan hati kita, sakit hati kita, dan juga hal-hal yang lain yang mengganggu Yesus datang bertahta atas hidup kita. Sebab saudaraku, walaupun kita kadang-kadang beribadah, atau banyak orang yang masih beribadah, tetapi hatinya tidak terbuka untuk Tuhan. Bukalah hatimu, saudaraku, selebar-lebarnya, karena Tuhan menghendaki kemuliaannya masuk dalam hatimu, masuk dalam pikiran dan perasaanmu. Jelas itu diungkapkan dalam Wahyu 3 ayat 20 bahwa setiap saat Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati kita. Ia hendak masuk dan bertahta di dalamnya untuk memerintahkan damai sejahteranya, sukacitanya bagi setiap kita yang membuka hati kita bagi Raja kemuliaan itu. Mari saudaraku, buka pintu hatimu supaya Yesus Kristus berkuasa dan bertahta di dalam hatimu. Yang ketiga, siapakah dia Raja yang datang itu? Daud menyebut dia adalah Raja kemuliaan. Dan kita tahu bahwa Raja sebenarnya sudah pasti mulia. Tapi jika disebut Raja kemuliaan, berarti dia adalah Raja di atas segala raja, yang berkuasa penuh atas segala hal. Maka Tuhan yang disebut oleh Daud ini adalah Raja kemuliaan, adalah Raja pencipta langit dan bumi yang telah mengalahkan segala hal. Dan saking mulianya, agungnya, dan juga hebatnya Raja yang disebut itu, penyebutannya ada 5 kali dalam teks perikop kita ayat 7 sampai ayat yang ke-10, menunjukkan penekanan dan sudah sepatutnya memiliki pribadi yang kuat dan tangguh. Dan secara tegas itu diungkapkan oleh firman Tuhan dalam ayat 8 yang berbunyi, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, merefleksikan pengalaman bangsa Israel yang menang dalam peperangan atas pertolongan Tuhan. Tentu kita ingat saat mereka keluar dari penjajahan Mesir dengan mengalahkan Firaun dan pasukannya hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata. Dan dalam teks kita ini, sebagaimana saya ungkapkan tadi, bahwa pengalaman Daud yang berlatar belakang gembala merasakan pengalaman yang sangat luar biasa karena keperkasaan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia sanggup mengalahkan Goliat, manusia raksasa itu, bahkan mengalahkan bangsa besar seperti Filistin, sehingga dia dianugerahi kuasa raja dan diurapi menjadi raja atas umat Tuhan. Maka itulah sebabnya Daud mengajak bahwa kehormatan, kejayaan, keperkasaan dan kemuliaan ada pada Tuhan yang adalah raja, sehingga layak menerima sambutan yang sedemikian megahnya dan juga sukacitanya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, jika kita tarik kepada perjanjian baru, maka Raja kemuliaan yang jaya dan perkasa dalam peperangan ini menggambarkan kemenangan Yesus
dalam melawan dosa, iblis, maut, dan juga neraka. Maka Raja kemuliaan itu adalah Tuhan Yesus, sebagaimana ditulis dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam merayakan Advent satu hari ini, saat kita menyambut kedatangan Raja mulia dan agung itu, mari kita persiapkan hati kita dengan iman bahwa Dia adalah Raja yang berkemenangan, Raja di atas segala raja, dan siap menyertai, memberkati kita sehingga disanggupkan untuk menghadapi kesulitan dan dampak masa pandemi COVID-19 ini. Untuk menyambut Tuhan Raja mulia dan agung itu, seharusnya dengan kegirangan dan sukacita penuh memenuhi hati dan pikiran perasaan kita. Siapapun yang sedang mengalami kekalahan karena berbagai masalah, seharusnya dengan kehadiran Sang Perkasa dan Jaya, menang dalam berbagai persoalan, menang dalam berbagai peperangan, kondisinya harus berubah, yakni bermental pemenang. Angkat kepala dan jangan tertunduk, tanda siap mengalami dan juga menghadapi berbagai persoalan bersama kehadirannya. Kepercayaan Anda terhadap Tuhan dapat dilihat dari sikap tubuh Anda ketika menghadapi masalah. Angkat kepala berarti mengarah kepada Tuhan yang berkemenangan. Tapi juga kalau tunduk kepala, itu artinya kita mengalah kepada masalah. Dan yang terakhir, saudaraku, bagaimana agar kemuliaan Tuhan masuk memerintah di dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan, bukalah pintu-pintu gerbang hati kita. Milikilah kerinduan yang dalam agar Raja kemuliaan itu masuk dan menyatakan kemuliaannya di dalam hidupmu. Biarlah Raja itu bertahta dalam hati kita. Jangan lagi keegoisan dan hati yang tertutup. Kita harus mengangkat semua hal yang menutup hati kita dan memberikan tempat bagi Tuhan di dalam kuasa dan nama Yesus Tuhan di atas segala Tuhan itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.